Kalau Papua dilepaskan, Indonesia sontak langsung jadi miskin. Bukan miskin, bubar. Oh iya, gitu ya. Dan itu akan menjadi memberi peluang kepada Aceh, memberi peluang pada Maluku, memberikan peluang pada Kalimantan, Oke. Dayak, Borneo. Mari kita bicara. Saya sudah katakan di awal, darah saya merah, tulang saya putih. Saya orang Kristen. Saya sudah berkhotbah 137 kali. Saya didikannya pastor. Saya Petrus Servasi Mike. Oke, artinya Bapak hanya betul-betul ingin minta perhatian supaya kami pemerintah dihargai supaya sebagai dihargai manusia. sama dengan yang lainnya. Dengar ini Pak Jokowi dan semua aparatur pemerintah penentu di negeri ini. Kita bicara ini bukan memprovokasi untuk disintegrasi. Kami anti. Tidak. Kami cinta Indonesia dan kami mau supaya kesatuan Indonesia tetap terjaga, dan kami mau supaya seluruh orang Indonesia harkat dan martabatnya dihargai sama. Yes. Terutama juga orang-orang Papua yang notabene alamnya telah menyumbangsikan begitu besar kekayaan alamnya untuk rakyat Indonesia keseluruhan. Istilahnya sumber kehidupan datang dari Papua. Tapi kok orang Papua nggak dihargai haknya sama dengan Indonesia yang lainnya, bahkan dicurigai kualitas SDM-nya nggak mampu lah dan sebagainya. Itu saya pernah dengar sendiri langsung. Dan alasan-alasan fisik yang lainnya dan seterusnya itu rasis. Saya mau katakan kita justru berdosa terhadap orang Papua. Mestinya kalau kita mendapatkan berkah banyak di tanah Papua, jangan orang-orangnya kita matiin, kita eliminir, kita pinggirkan. Mestinya kita turunkan mereka, tanda kutip ya Pak, dari pohon-pohon, dari dianggap yang keterbelakangan, yang tinggal di, mestinya kita turunkan mereka, bukan mereka digantung lagi di pohon-pohon, yang dari kota ditaruh lagi di gunung-gunung. Baru pendatang, orang-orang pendatang yang menguasai kota-kota di Papua dan sebagainya. Loh, ini yang saya bilang, kita nggak adil, kita nggak jujur. Ya, ini nggak ada perencanaan apa-apa, ini spontan saja kita berbicara, dan saya ingin ajak Pak Petrus berbicara apa sebenarnya masalahnya, karena saya juga orang yang penasaran, pemirsa. Apa yang terjadi sih di Papua? Terus apa gunanya gereja-gereja di sana kalau ternyata Papua tidak semakin lebih baik? Bahkan selepas misionaris diusir keluar dari Papua dan tidak boleh ada lagi misionaris, loh, Papua jadi semakin merosot loh. Bahkan gerakan Islamisasi begitu masif yang dilakukan oleh Ustadz Farlan itu, ya, dan gereja di mana diam? Lalu alasan utus penginjil, utus penginjilan di sana, lalu membubarkan gereja Injili di tanah Papua. Ya, penginjil-penginjil yang datang dari Jakarta justru mengacaukan gereja-gereja asli Papua loh, memecah belah dan seterusnya. Ya, dan saya mau bilang ini gerakan apa? Bukan. Kantong-kantong Kristen dibutuhkan adalah apologet-apologet yang memperjuangkan kekristenan yang benar dan termasuk eksistensi orang-orang Papua yang telah dimenangkan dari tahun 1885 di tanahnya sendiri. Begitu kasihnya Tuhan kepada orang Papua sehingga Tuhan mengirim 2 misionaris itu untuk apa? Menyelamatkan orang Papua. Nah, kalian datang bukan untuk mengurusi orang Papua, tapi justru menyengsarakan orang Papua. Bayangkan puluhan tahun loh merdeka. Nanti Pak Jokowi baru menunjukkan perhatiannya. Walaupun saya tahu itu belum cukup Pak. Ya, tapi paling tidak Pak Jokowi itu menunjukkan 14 kali datang ke Papua untuk berbicara mengusahakan peningkatan kesejahteraan Papua. Walaupun protesnya orang Papua yang satu kurang dari Pak Jokowi. Kenapa Pak Jokowi membiarkan daerah itu tetap menjadi daerah operasi militer dan pengerahan tentara berlebihan dianggap oleh orang Papua. Padahal menurut orang Papua daerahnya aman-aman aja, nggak ada masalah kok. Dan orang-orang bebas, dan saya tahu juga pendatang-pendatang di Papua juga nggak merasa terancam. Ya sampai ada ya penciptaan dari istilah-istilah KKM lah, dulu OPM lah dan sebagainya. KKB. Nah sekarang ditingkatkan KKB itu jadi teroris. Lah, terus kita mau tuduh lagi masyarakat Papua, putra asli Papua, anak-anak Papua yang orang tuanya juga sudah menderita, bahkan tanda kutip pernah merasa dibantai oleh aparatur kita loh, ya. Alasan keamanan, alasan jangan sampai terjadi disintegrasi dan sebagainya. Alasan apapun yang dibangun untuk membela kebijakan Indonesia dengan cara membantai masyarakat Papua itu tidak dibenarkan dalam hukum.
Jadi terima kasih buat Bapak Joshua Tejo. Jadi benar ya teman-teman apa yang disampaikan oleh kedua narasumber nih. Bagi teman-teman yang tidak tahu tentang situasi kondisi yang ada di Papua, mungkin apa merasa bahwa situasi keadaan di Papua itu baik-baik. Memang betul baik-baik, cuma tuh di beberapa tempat, terus di beberapa tempat masih rawan dengan kegiatan-kegiatan yang dalam tanda kutip orang Papua sendiri merasa bahwa mereka tuh masih dijajah. Nah, contohnya seperti hari ini di Duga, terus di Intan Jaya dan di beberapa kabupaten lainnya yang masih terjadi operasi militer besar-besaran. Jadi sebagian besar yang disampaikan itu memang fakta yang ada di Papua. Seperti halnya saya hanya ingin menambahkan sedikit mengenai misionaris yang tadi telah disinggung itu. Memang betul, sebelum adanya pemerintah Indonesia masuk menjangkau orang-orang Papua, sebelumnya para misionaris itu sudah lebih dulu masuk, baik itu yang dari Australia terus dari Jerman. Mereka sudah lebih dulu masuk menyebarkan ajaran Kristen di tanah Papua. Mereka yang mereka membuka peradaban untuk orang-orang Papua. Tapi hingga sampai hari ini kegiatan-kegiatan atau praktik keagamaan itu dianggap oleh pemerintah pusat itu sebagai mungkin dalam tanda kutip sesuatu yang mencurigakan begitu. Jika ada pihak dari luar masuk, bawaannya pasti curiga. Nah, di sini saya ingin sampaikan bahwa sebelum adanya pemerintahan itu para misionaris lebih dulu, para utusan-utusan dari gereja dari beberapa negara itu mereka lebih dulu, mereka yang membuka peradaban orang Papua. Dulunya juga contoh di kabupaten saya Lanijaya itu misionaris yang hari ini kami sebut sebagai ABMS itu, mereka yang datang sebelum adanya perhatian dari pemerintah. Mereka yang lebih dulu, mereka membangun rumah sakit, pendidikan, terus mereka juga mengajarkan agama tentang norma-norma etika dalam bermasyarakat seperti itu. Jadi ya sampai hari ini ya sebenarnya agak susah sih, karena sedikit pergerakan yang dilakukan oleh orang Papua itu semua dicap sebagai pergerakan yang melawan yang berlawanan dengan nasionalisme dan lain-lain. Padahal hari ini kebanyakan orang-orang Papua berteriak itu karena mereka merasa bahwa mereka masih dijajah dalam sektor ekonomi, sosial, bahkan agama yang tadi telah disinggung, pokoknya semuanya. Karena mereka merasa dijajah, mereka berteriak. Tapi stigma yang ada di pusat, khususnya para pemegang kekuasaan, kemudian mungkin juga masyarakat yang ada di beberapa pulau di Indonesia sini tuh, saat kami orang Papua berteriak karena kami merasa bahwa hak kami ini dirampas loh. Contoh di bidang politik, terus ekonomi, sosial, padahal sudah ada undang-undang otsus, tapi untuk prakteknya di lapangan sampai hari ini kan beda. Nah, jadi karena itu kadang kami berteriak, kami dianggap sebagai teroris, terus stigma-stigma yang ada, simpatisan KKB. Nah, ini stigma-stigma yang ada di pusat. Padahal ini kami berteriak karena kami merasa bahwa ini tempat kami. Ini tempat kami. Karena setelah dari sini kami tidak mungkin mau kemana-mana. Setelah kami ini, kemudian anak cucu kami akan tinggal di tempat ini. Tidak mungkin dari sini kami akan keluar ke Jawa tinggal, kan tidak mungkin. Karena kami ini tahu tempat kami, makanya kami berteriak. Sebelum kekuasaan itu merambat hingga ke akar-akar. Jadi itu perlu dipahami oleh kita semua teman-teman. Hari ini siapa juga coba,
siapa juga yang mau terima kalau rumahnya atau keluarganya datang diganggu, terus diobrak-abrik segala peralatan yang ada. Seperti hari ini sumber daya alam Papua, kami berteriak seakan-akan tuh tidak ada apa-apa begitu. Semua kebijakan diambil alih oleh pusat, padahal dampaknya itu kami yang rasa, seperti kerusakan lingkungan, terus akibat dari limbah yang berdampak pada kesehatan orang-orang Papua yang ada di sini sendiri, terus penambangan liar yang terjadi di mana-mana yang tanpa memperhatikan SOP atau standar-standar penambangan yang baik, yang merusak lingkungan. Nah ini kan dampaknya itu bukan hanya 1-2 tahun, tapi akan terus berlanjut. Jadi kebanyakan orang Papua itu mereka berteriak tuh hanya karena itu, karena merasa tempat mereka itu ada tamu yang datang terus merusak segala peralatan yang ada, fasilitas yang ada di tempat tinggalnya. Jadi masalahnya cuma itu. Jadi saya harap juga teman-teman ini bisa support gitu keadaan situasi yang ada di Papua sini. Jadi hari ini kenapa orang-orang Papua itu menganggap bahwa segala sesuatu atau tindakan yang dilakukan itu tidak berpihak pada orang Papua, karena selain hari ini, yang pertama jumlah orang asli Papua sendiri yang kurang, sedangkan daerah Papua yang luas ini. Terus orang Papua sendiri yang jarang dilibatkan dalam beberapa sektor, walaupun hari ini mulai kelihatan sedikit kesinilah baru beberapa periode. Terus hari ini orang Papua juga berteriak karena trauma yang dialami di masa lalu berpuluh-puluh tahun. Jadi trauma itu membekas. Seharusnya itu Jakarta mempunyai solusi yang baik, bisa dilakukan ya pendekatan dari sisi budaya, kemudian sisi gaya hidup orang-orang Papua sendiri. Jadi ambil jalan tengahnya seperti itu. Karena hari ini setiap program yang dibuat di pusat itu kan turun atas dasar kebutuhan dan atas dasar kebutuhan, kemudian atas dasar standar yang ada di Jakarta. Tapi kalau di Papua, masuk ke Papua tuh standarnya sudah beda lagi. Ya mungkin seperti itu. Jadi standar yang dipakai, pendekatan yang dipakai oleh pusat ke Papua ini kan dia berbanding terbalik.